Lain yang beriman tidak bisa dijadikan tebusan. Kau adalah utusan Allah yang di atas. Allah di mana? Untuk hari ini sanad tidak dibutuhkan. Sanad orang hari ini. Ini kadang-kadang ada pula yang berani-berani, masya Allah, menghakimi antara Imam Al-Bukhari dengan Ad-Daraqutni, ya. Menghakimi para ulama. Berkata beliau, nah selesai tadi ya, Ibnu Khuzaimah ya, Imamul A'immah yang sebesar itu tetap dianggap tidak paham, tidak mengerti, akal picik, wawasan sempit. Tetapi Allah SWT tahu mana yang sempit, mana yang picik, mana yang lapang, mana yang luas, mana yang ikhlas, mana yang tidak. Maka Ibnu Khuzaimah jauh lebih dikenal dari orang yang mengatakan itu tadi. Barangkali baru pertama tuan-tuan dengar Abu Umar Ar-Razi tadi kan? Baru pertama dengar kan? Ibnu Khuzaimah? Kak Khuzaimah sering dengar. Kalau di Indonesia Khuzaimah itu nama perempuan, kalau di Arab nama laki-laki. Itu. Tidak apa-apa lah, beda tempat kan, makanya itu tanda fatwa tidak boleh dinukil. Kalau iman di Indonesia laki-laki, kalau di Arab perempuan. Iya, iman di Indonesia laki-laki atau perempuan? Laki-laki di Arab perempuan. Ilham di Indonesia laki-laki, di Arab perempuan. Dah jelas. Nah, Khuzaimah. Maisarah di Indonesia perempuan, di Arab laki-laki. Talha tidak ada di Indonesia ya. Nah, laki-laki. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada masalah, kan sama paham aja ya. Kalau bilang Khuzaimah nanti pasti nengoknya ke belakang. Betul kan? Kalau ada absen nanti di sini laki-laki, di sini perempuan, ya, paling Khuzaimah pasti mandangnya kanan atau ke kiri? Kan perempuan di Indonesia tidak paham tuh. Tapi kalau di Arab pandai mandangnya ke kanan tuh. Kalau sempat sebelah kiri laki-laki, sebelah sini perempuan, atau sebelah belakang perempuan. Qala rahimahullah wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam kita Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Berarti dia berimam ke Imam Syafi'i, berarti mazhabnya Asy-Syafi'i. Jadi Syafi'i akidahnya, Syafi'i ibadahnya, Syafi'i mazhabnya. Jelas? Nah, dosa dipisah-pisah. Ini kadang dipisah-pisah, Syafi'i fikihnya, ini akidahnya. Berarti Imam Syafi'i tidak pandai akidah. Memang dijawabnya awal tak pandai akidah, setelah itu dia pandai akidah sama dengan kita. Nah, pertama jawab tidak pandai, tidak jurusan akidah. Cuma yang hebatnya kita tidak jurusan akidah, lebih hebat dari Imam Syafi'i akidah. Allah musta'an. Baik. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ihtajja fi kitabihil Mabsut, berhujjah di dalam kitabnya Al-Mabsut. Nah, berhujjah kitabnya Al-Mabsut fi mas'alati, ya, kitab Al-Mabsut ini juga disebut dengan disebut dengan Al-Um. Nah, itu lebih masyhur di kita. Itu yang lebih masyhur. Berhujjah di dalam kitabnya Al-Mabsut yaitu Al-Um dengan hadis fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minah fil kafarah. Berhujjah dalam masalah memerdekakan seorang hamba yang beriman. Ya, bila ada, kan ada namanya bila terjadi seseorang misalnya kafaratul yamin, misalnya bersumpah lalu nak menebus sumpahnya, maka dia bisa dengan memerdekakan hamba yang beriman, atau puasa 3 hari, atau nah ya, pada tidak tahu rupanya, atau memberi makan berapa orang. Itu bukan sumpah, itu tuh lain babnya itu. Nah, itu kafarat itu yang apa namanya, berbuka di bulan puasa, tapi bukaannya beda memang. Ya, bukan makan minum, tapi di atas itu lagi yang mengibatkan makan dan minum. Ini 18 tahun ke atas, tidak tahu mana. Baik, jadi kafarah. Termasuk kafarah itu memerdekakan hamba yang beriman.
Jelas? Nah, memerdekakan hamba yang beriman. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam masalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Tahu hamba sahaya kan? Tahu kan? Budak. Nah, budak yang beriman fil kafarah, dalam membayar kafarah, tebusan, baik sumpah atau zihar atau menyetubuhi suami istri di bulan puasa. Maksudnya siang ya, bukan malam. Nah, wa in la yasihu takfir biha. Ini ada yang tidak terbaca oleh muhakkik dalam kitab apa namanya naskah aslinya, tapi barangkali maknanya wa inna ghairal mu'minah, mungkin ya, sesungguhnya yang bukan mukminah la yasihu takfiru biha. Selain yang beriman tidak bisa dijadikan tebusan. Bi khabari Muawiyah, dengan hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, wa annahu arada an yu'tiqal jariyata sauda likaffarah, bahwa dia ingin memerdekakan seorang hamba sahaya hitam ya, untuk likaffarah, untuk membayar tebusan tadi. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum dia melakukan itu, dia bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an itaqi iyaha, boleh enggak hamba ini dimerdekakan untuk bayar tebusan, sah enggak Rasulullah? Naam. Famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentes atau mengetes hamba sahaya tadi. Lalu dia katakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, man ana, saya siapa? Fa asyarat ilaihi, lalu dia berisyarat menunjuk ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau adalah Rasulullah. Wa ila sama, dan mengisyarat menunjuk pula ke atas, yaitu menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas, yakni annaka Rasulullah alladzi fis sama, engkau adalah utusan Allah yang di atas. Ini sebenarnya lafaz ini lafaz hadis Abu Hurairah, bukan hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Kalau lafaz yang seperti ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, dan Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra. Cuman sanadnya dhaif, tapi dalam riwayat Muslim dari sanad yang lain sahih dengan lafaz yang seperti ini. Dengan lafaz yang seperti ini. Artinya hadis ini sahih. Dia secara kesimpulannya hadis ini sahih. Walaupun lafaz yang disebutkan yang bertukar sahabatnya saja. Harusnya yang lafaz ini dari Abu Hurairah, bukan lafaz Muawiyah ibn al-Hakam. Lafaz Muawiyah ibn al-Hakam, Nabi mengatakan, man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Lalu ditanya lagi oleh Nabi, aina Allah, Allah di mana? Baru dia jawab, Allahu fis sama, Allah di atas. Nah, jelas ya. Nah, lafaz ini tertukar. Tapi dalam ilmu hadis, sahabatnya yang tertukar itu tidak masalah, karena sahabat itu tidak diketahui pun siapa sahabatnya, tapi pasti dia sahabat, hadisnya tetap sahih. Apa sebab? Sebab sahabat tak ada yang dusta dong. Ya, kalau kita alhamdulillah. Makanya saya nak nanya, ya, kalau hari ini ada ndak yang ndak pernah berdusta sekalipun? Coba tunjuk tangan. Tapi tolong jangan dusta. Nanti tunjuk tangan tapi dusta lagi gitu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sudah kemana-mana saya nanya ke jemaah, siapa yang tak pernah berdusta selama hidupnya?
Selama ini entah malu, entah apa, entah takut lagi berdusta kalau nunjuk, tidak ada yang nunjuk tangan. Tidak ada yang nunjuk tangan. Di kampus pun saya begitu ngajar. Ada tidak tuan-tuan dan perempuan yang tidak pernah berdusta selama hidupnya? Sampai hari ini juga belum ada yang nunjuk tangan. Di sini nih, nah di Indonesia nih. Berarti kalau begitu, kalau sempat sanad hadis hari ini masih digunakan untuk menghukum hadis, maka hadis kita tak satu pun yang masuk hadis sahih. Semuanya dhaifun jiddan. Ya, semuanya dhaifun jiddan. Tambah lagi hal-hal lain nanti, entah macam-macam lagi kan yang menyebabkan hafalannya juga kacau, catatannya juga tidak benar, belum lagi pemahamannya menyimpang dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka saya katakan untuk hari ini sanad tidak dibutuhkan. Sanad orang hari ini jelas cukuplah dengan sanad yang ada dalam kitab-kitab para ulama itu. Kalau Bukhari Muslim, ya tidak usahlah diperiksa lagi, tidak usah diperiksa lagi, kecuali antum memang sudah sekelas imam-imam hadis, nak periksa silakan. Tapi hadisnya secara global, secara mujmal, bil jumlah sudah diterima oleh seluruh ulama Islam atau ulama hadis. Nah, ada beberapa yang dikritik oleh ulama. Ya, ini ditanggapi saja. Kalau ulama yang kritik, ya biasalah. Tapi antum jangan ikut pula mengkritik ulama. Nanti terpijak nanti. Ya, kalau gajah nanti awak ikut pula nak melerewat samuknya. Tahu samuk? Semut. Terpijaklah. Jelas tuan-tuan. Jadi tidak usah ikut-ikutan. Ya, sama juga dengan antum kelasnya di kampung tingkat RT tidak pernah menang main sepak bola. Tiba-tiba nak jadi wasit internasional. Pas ada pendaftaran wasit apa? Wasit olimpiade misalnya, atau wasit apa namanya? Pertandingan Liga Eropa misalnya kan, daftar pula antum di situ. Diketahui orang nanti. Jelas? Hah? Awak di kampungnya tidak menang dah. Tiba-tiba tak jadi wasit internasional. Maka tidak usah daftar. Kalau berani juga antum daftar betul-betul tidak tahu diri, itu namanya. Makanya rahimallahu mura'an arafa qadra nafsi. Allah memberi rahmat kepada orang yang tahu kadar dirinya, peringkat dirinya. Ini kadang-kadang pula yang berani-berani, Masya Allah, menghakimi antara Imam Al-Bukhari dengan Ad-Daraqutni, ya. Padahal untuk mentakhrij satu hadis, ya walaupun kata sebagian sambil merem katanya, subhanallah. Buat aja lah dulu sambil merem, biar kita tahu hasilnya nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Menghakimi para ulama. Padahal kita masih, tadi saya katakan, di kampung saja belum diakui kepakaran kita. Ini nak menghukumi orang yang sudah diakui di dunia internasional. Makanya ibarat anak SD, anak TK ditanyakan pertanyaan anak S3. Nah, tentu cepat jawabannya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.